Kawasan Danau Sentarum telah dihuni sejak ratusan tahun silam oleh berbagai kelompok etnik. Dan selama itu pula, pengelolaan sumber daya alam sekitar didasari oleh hukum adat setempat. Ketika semakin banyak pendatang yang memanfaatkan sumber daya alam, masyarakat menetapkan hukum adat yang membagi dan mengakui wilayah kerja, sehingga sumber daya alam setempat dikelola oleh masing-masing kampung atau pemukiman. Namun, mengapa kawasan ini tetap terancam? Aturan adat sendiri itu sudah ada ya, mengatur tentang itu. Hanya penegakannya masih kurang. Hambatan di situ dengan pemerintah itu contoh kalau ada masyarakat lain itu melakukan alat penyentruman gitu, di wilayah kampung mereka. Sekali mereka tangkap, langsung mereka serahkan ke kantor polisi. Jadi itu tidak ada realisasi dari mereka, habis begitu aja. Itu yang sebagai ini kekecewaan di masyarakat gitu. Danau Sentarum memiliki sejarah konservasi yang cukup panjang. Di tahun 1982, danau ini ditetapkan sebagai kawasan Suaka Marga Satwa dengan area seluas 80.000 hektar. 12 tahun kemudian, Danau Sentarum masuk ke dalam daftar Ramsar sebagai lahan basah terpenting kedua di Indonesia, setelah Taman Nasional Berbak di Jambi. Karena dianggap sebagai salah satu tipe ekosistem dataran banjir terluas di Asia, pada tahun 1999, Danau Sentarum statusnya diubah menjadi Taman Nasional dengan luas area 132.000 hektar. Di tahun 2003 silam, Kabupaten Kapuas Hulu yang sekitar 56% luas areanya merupakan Taman Nasional, mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Konservasi. Tetapi, apakah dengan terbentuknya daerah konservasi dapat tercipta keselarasan antara kepentingan konservasi dan kesejahteraan masyarakat? Permasalahannya sekarang ada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Di dalam aturan tersebut itu ada peraturan-peraturan yang membatasi aktivitas masyarakat, kerja masyarakat di situ. Dia dibatasi untuk mengolah kekayaan alam, untuk mengambil sumber daya alam. Yang sebenarnya itu bisa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari pengamatan kami bahwa sebetulnya upaya untuk pengelolaan Danau Sentarum sudah dilakukan, tapi sekarang cenderung masih bekerja sendiri-sendiri ya. Misalnya ada kebijakan mengenai membuat kabupaten konservasi seperti itu. Nah, itu di masyarakat sendiri masih belum cukup paham mengenai konsep kabupaten konservasi itu seperti apa. Kalau memang pemerintah punya kepentingan dengan kawasan Taman Nasional Danau Sentarum, bahkan bukan hanya pemerintah, mungkin juga dari lembaga-lembaga ataupun negara-negara luar, mungkin kita juga minta mereka juga jangan lupa dengan kewajiban mereka terhadap masyarakat yang ada di dalam kawasan tersebut. Nah, kemudian solusi dari pemerintah itu apa sih? Nah, seperti itu, supaya seimbang. Jangan hanya alamnya atau lingkungannya saja yang di ini, tapi masyarakatnya dibiarkan terlantar. Maaf, saya ini mungkin agak kasar ngomongnya, tapi itu yang terjadi. Pertama, memang salah satu program kita ke depan dengan Kabupaten Konservasi dan 2 potensi besar Taman Nasional itu akan mengarahkan Kapuas Hulu untuk menjadi ekoturisme ke depan, ekoturisme mancanegara. Nah, tapi ini memerlukan tenaga yang besar, memerlukan dana yang besar, memerlukan SDM yang cukup tinggi, kemudian memerlukan proses pembinaan budaya masyarakat sehingga mereka siap untuk menjadi ekoturisme. Bahkan saya melihat dengan Taman Nasional ini ke depan, Kapuas Hulu sangat potensial untuk menjadi objek wisata.
bukan hanya ekoturism, tapi bisa dibaring dengan etnoturism, wisata budaya, karena potensi longhouse-nya dan budaya Dayak lainnya. Untuk melaksanakan ini, kita memerlukan waktu dan biaya dan tenaga yang besar. Nah, ini yang saya mengajak dunia nasional maupun dunia internasional untuk sama-sama kita bangunlah paru-paru dunia ini. Nah, yang kedua, dari Kabupaten Konservasi ini, saya ingin menciptakan suatu konsep baru, sehingga bagaimana daerah yang punya potensi untuk memiliki kawasan lindung, bukan kita minta, tapi dia menawarkan. Jadi suatu bisnis baru. Nah, kalau kamu mampu menyiapkan kawasan nasional, katakan memproduk oksigen yang demikian banyak untuk dunia internasional, ada nilainya lah. Nah, jadi kamu tidak usah menjual hutan, tapi kamu cukup menjual oksigen nih. Nah, saya kira mungkin daerah-daerah yang punya potensi untuk ini akan berlomba-lomba menjaga kawasan konservasi ini. Nah, kemarin memang ada istilah dari untuk melihat semacam itu dibuatkan bendungan, tapi ini baru siapkan semacam pengkajian dan penelitian. Bagaimanapun kita tidak akan dengan bendungan ini kita tidak akan menciptakan sesuatu yang yang lain daripadanya yang kondisi sekarang, apalagi memusnahkan kehidupan sekarang, sekira mungkin tidak. Jadi ini bukan persoalan hanya teknis bendungan, tapi juga menyangkut aspek kehidupan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar Danau Sentarum.